Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Agung Suryarsji, Prodi Sistem Informasi, kelas 69 Struktur Data. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 struktur data, yaitu mengenai logika sequential search dan logika binary search. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu logika sequential search. Apa sih logika sequential search tersebut? Logika sequential search adalah logika untuk mencari elemen dengan memeriksa setiap item satu persatu dari awal hingga akhir, dan logika ini cocok untuk data yang tidak terurut. Baik, langsung saja, karena di tugas 3 kali ini kita diberi 2 soal, dan langsung saja kita kerjakan dari soal nomor pertama. Di sini saya sudah selesai membuat perintah programnya, jadi saya langsung akan menjelaskan setiap perintah yang telah saya buat ini. Baik, yang pertama yaitu ada package struktur data. Seperti biasa, ini adalah perintah untuk mendeklarasikan atau memasukkan paket struktur data. Ini sudah saya buat. Kemudian ada perintah import Java Util Scanner. Ini perintah untuk mengimpor kelas scanner dari paket Java Util yang digunakan untuk mengambil output dari pengguna. Kemudian yaitu di bawahnya ada yang namanya public class sequential search. Ini adalah perintah untuk mendefinisikan kelas publik yang bernamakan sequential search. Lanjut kita ke bawah, yaitu public static void main string up. Ini adalah perintah untuk sebagai titik awal atau metode main, titik awal eksekusi program, dan metode ini harus ada dalam setiap program Java. Jadi setiap kita ingin mengerjakan suatu program Java, maka perintah public static void main ini wajib kita gunakan. Kemudian ada perintah integer data 10, 20, 30, 40, dan 50. Ini adalah perintah untuk menginput data bertipikan integer yang berisi 10, 20, 30, 40, dan 50. Kemudian ada perintah scanner new scanner system in. Ini adalah untuk membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna nanti ya. Kemudian ada sistem out print, masukkan angka yang ingin dicari. Ini adalah perintah untuk membuat output atau mencetak kata masukkan angka yang ingin dicari. Kemudian ada integer target sama dengan scanner dot next integer. Ini adalah perintah untuk membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna. Mohon maaf, maksud saya integer target scanner next integer ini adalah perintah untuk membaca input atau mengambil input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel target.
dalam variabel target ini ya, variabel target method next integer digunakan untuk membaca angka bulat. Kemudian ini adalah perintah integer index sequential search data target. Ini adalah perintah untuk memanggil metode pencarian, memanggil sequential search dengan parameter array, data, dan nilai target. Kemudian hasilnya disimpan dalam variabel index. Ini ya, simpan dalam variabel index. Kemudian ada perintah if index tanda seru sama dengan int 1. Kemudian system out print ln angka plus target plus ditemukan di index plus index. Kemudian else system out print ln angka plus target plus tidak ditemukan dalam data. Ini perintah untuk mengecek apakah indeks tidak sama dengan min 1. Jika tidak sama dengan min 1, berarti angka ditemukan dan menampilkan indeksnya. Kemudian jika sama dengan min 1, menampilkan pesan bahwa angka tidak ditemukan. Angka tidak ditemukan. Kemudian kita ke bawah, yaitu ada perintah private static integer sequential search integer data integer target. Ini adalah perintah untuk mendefinisikan metode statis bernama sequential search. Metode statik bernama sequential search yang menerima array data dan nilai target serta mengembalikan indeks atau min 1 jika tidak ditemukan. Kemudian sini ada for integer. Ini adalah sebuah looping melalui array untuk memulai loop dari indeks 0 hingga panjang array atau data length ini ya, panjang array. Variabel i kita gunakan sebagai indeks. Kemudian yaitu ada return. Return ini perintah return min 1. Ini untuk mengembalikan nilai tidak ditemukan, atau jika loop selesai dan tidak ada elemen yang cocok dengan target, maka mengembalikan min 1 sebagai tanda bahwa angka tidak ditemukan. Baik, setelah saya selesai menjelaskan, kemudian kita akan mencoba untuk run. Apakah perintah ini berhasil? Baik, inilah hasil dari run. Maka yang keluar adalah masukkan angka yang ingin dicari. Kemudian di sini kita akan mencari angka 30 misalnya. Kita ketik 30. Maka angka 30 ditemukan di indeks 2. Kemudian kita akan mencari lagi. Kita akan mencari lagi contoh data yang tidak ada. Maka seperti apa sih hasil dari outputnya? Kita input yaitu kita misalkan sini 60. Kemudian dia akan memberikan respon angka 60 tidak ditemukan dalam data. Jadi
Seperti ini pembahasan dari sequential search dari saya. Kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu tentang binary search. Di sini saya juga sudah selesai membuat perintah Java-nya. Kemudian apa sih logika binary search ini? Ini adalah sebuah logika untuk mencari elemen di dalam array yang sudah terurut dengan membagi data menjadi 2. Pencarian dimulai dari elemen tengah, dan jika elemen yang dicari lebih kecil atau lebih besar, pencariannya dilanjutkan pada setengah yang sesuai. Kemudian algoritma ini lebih cepat dibandingkan dengan algoritma sequential search, terutama pada dataset yang besar. Baik, langsung saja kita bahas perintah dari program binary search ini. Seperti biasa, di sini ada package struktur data. Jadi package struktur data ini adalah perintah untuk mendeklarasikan paket struktur data. Kemudian ada import Java until arrays dan import Java until scanner. Ini adalah perintah untuk mengimpor kelas arrays untuk memanipulasi array, meskipun tidak digunakan dalam contoh ini, dan kelas scanner untuk mengambil input dan pengguna. Kemudian di sini ada public class binary search. Ini adalah perintah untuk mendefinisikan kelas public yang bernama binary search. Kemudian ada public static void main string arg, adalah perintah untuk menunjukkan method main atau titik awal dimulainya program, dan ini wajib diisi di setiap program Java. Kemudian di sini ada perintah integer data. Kemudian kita masukkan di sini ada isi, yaitu 10, 20, 30, 40 dan 50. Jadi di sini adalah perintah untuk membuat array yang terurut dengan nama array data yang berisikan nilai 10, 20, 30, 40 dan 50. Kemudian ada scanner new scanner system in. Ini adalah perintah untuk membuat objek scanner yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Kemudian ada sistem out, print, masukkan angka yang ingin dicari, ya bertujuan untuk mencetak output berupa masukkan angka yang ingin dicari titik 2. Kemudian integer target sama dengan scanner.next integer. Ini adalah perintah untuk membaca input atau mengambil input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel target. Kemudian integer index sama dengan binary search data, target. Ini adalah perintah untuk memanggil metode pencarian. Jadi karena kita menggunakan metode pencarian binary search, kita gunakan sini binary search. Ini dengan parameter array data dan nilai target. Hasilnya disimpan dalam variabel index. Kemudian di sini ada if index, tanda seru sama dengan min1, sistem out println angka plus target plus ditemukan di index plus index. Kemudian else sistem out println angka plus target plus tidak ditemukan dalam data. Ini adalah untuk output hasil pencarian. Bisa juga mengecek apakah
indeks tidak sama dengan min 1. Jika tidak sama dengan min 1, berarti angka ditemukan dan menampilkan indeksnya. Kemudian, jika sama dengan min 1, menampilkan pesan bahwa angka tidak ditemukan. Kemudian, kita masuk ke perintah di bawahnya, yaitu private static integer binary search integer data integer target. Baik, ini adalah sebuah deklarasi metode atau mendefinisikan metode statis bernama binary search yang menerima array data dan nilai target serta mengembalikan indeks atau min 1 jika tidak ditemukan. Kemudian ada integer left sama dengan 0, integer right sama dengan data dot length min 1. Ini adalah sebuah inisiasi batas pencarian untuk mengatur variabel left ke indeks awal dan variabel right ke indeks akhir data length min 1 dari array. Kemudian ada perintah while left lebih kecil sama dengan right, integer mid sama dengan left plus right kurang left garing 2. Ini perintah looping selama batas valid, yaitu untuk memulai loop yang akan terus berjalan selama batas kiri atau left kurang dari atau sama dengan batas kanan right. Kemudian ini integer mid adalah perintah untuk menghitung indeks tengah atau mid untuk membagi array menjadi 2 bagian. Kemudian ini dilakukan dengan cara left plus right dibagi 2, tetapi ditulis sebagai left ditulis sebagai left plus right kurang left bagi 2. Ini tujuannya yaitu untuk menghindari overflow pada bilangan yang besar. Kemudian ada if data mid sama dengan target return mid. Ini perintah untuk pemeriksaan elemen tengah yang bertujuan untuk memeriksa apakah elemen di posisi tengah atau mid sama dengan nilai target. Kemudian jika iya, mengembalikan indeks tengah tersebut. Kemudian yang di bawah yaitu if data mid lebih kecil target, left sama dengan mid plus 1. Ini bawahnya else right sama dengan mid min 1. Ini untuk menyesuaikan batas pencariannya. Jika elemen di tengah lebih kecil dari target atau data mid lebih kecil target, maka ini akan digeser batas kiri ke kanan, left sama dengan mid plus 1. Kemudian ini right sama dengan mid min 1. Ini adalah jika lebih besar, else geser batas kanan ke kiri, right sama dengan mid min 1 untuk mencari di bagian kiri. Kemudian perintah return min 1 ini adalah untuk mengembalikan nilai yang tidak ditemukan. Kemudian jika loop selesai dan tidak ada elemen yang cocok dengan nilai target, maka mengembalikan min 1 sebagai tanda bahwa angka tidak ditemukan. Kemudian kita akan coba untuk melakukan proses run, dan kita akan mencoba bagaimana program ini berjalan. Baik, kita tunggu. Kemudian di sini ada masukkan angka yang ingin dicari. Yang pertama kita coba adalah angka yang ada kita masukkan tadi, yaitu kita contoh di sini adalah angka 20. Apa sih outputnya?
Kemudian sini outputnya adalah angka 20 ditemukan di indeks 1. Kemudian kita akan mencoba lagi kita akan run lagi. Kemudian kita akan mencoba nilai yang tidak kita input ke dalam program tersebut dan seperti apa hasilnya. Kita contohkan di sini adalah program nilai 70. Maka hasil outputnya adalah angka 70 tidak ditemukan dalam data. Jadi telah selesai pembahasan kita tentang tugas 3 ini. Apabila ada penjelasan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.